Selamat pagi Pak Drudepun dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen berupa memberikan presentasi sesuai dengan materi yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan materi yang diberi judul Harga Pokok Produksi, Full Costing, dan Variable Costing. Namun sebelum kita memulai presentasi, perkenankanlah kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Ardianto, kemudian Elizabeth Tria Agustina, Tri Aris Purnomo, Titi Hastuti, Estri Subekti, dan Endah Dwi Astuti. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Untuk pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian metode full costing. Kemudian yang kedua, perbedaan full costing dan variable costing. Yang ketiga, penentuan harga pokok produksi atau HPP dan laporan rugi laba. Kemudian, kita juga akan melakukan penerapan soal dan pembahasannya. Jadi teman-teman, ikutin materi ini dari awal sampai akhir, supaya kalian mendapatkan ilmunya. So, langsung kita masuk ke materi. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Maksud dari berperilaku variabel yaitu mengikuti jumlah banyaknya produksi. Pada poin kedua, dalam penentuan harga pokok produksi dibedakan menjadi dua metode. Satu, metode variable costing, yaitu membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik yang lebih erat dengan periode akuntansi. 2. Metode full costing, yaitu membandingkan semua unsur biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel kepada produk atau jasa. Perbedaan antara full costing dan variable costing. Yang pertama, perbedaan pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing, dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasar tarif atau budget, sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi pada variable costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap, bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan. Sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. Yang kedua, perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya. Pada metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Sedangkan pada metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap volume kegiatan perusahaan. Yang ketiga, pada perhitungan laba rugi metode full costing digunakan istilah laba kotor, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi, yaitu kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Berikut
adalah contoh laporan laba rugi dengan metode full costing. Yang pertama, hasil penjualan terdapat Rp650.000, harga pokok penjualan Rp300.000. Hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor sebesar Rp350.000. Biaya pemasaran Rp125.000, biaya administrasi dan umum Rp75.000, jumlah Rp200.000. Ini termasuk biaya operasional. Dan laba bersih itu terdapat dari laba kotor dikurangi biaya operasional, yaitu Rp350.000 dikurangi Rp200.000 menjadi Rp150.000. Itu adalah hasil dari laba bersih. Teman-teman, aku S3 dari kelompok 2 akuntansi manajemen. Untuk kali ini aku dapat bagian full costing vs variable costing. Langsung aja ya. Kelebihan full costing dan variable costing. Full costing mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Variable costing sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti yang terdapat dalam metode full costing. Untuk selanjutnya, kelemahan full costing dan variable costing. Full costing, harga jual menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing, karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Variable costing, pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dari kelemahan dan kelebihan full costing dan variable costing yang sudah dibahas tadi, ini lebih kesimpulan ya. Di dalamnya ada elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung variabel, tenaga kerja langsung tetap, BOP variabel, BOP tetap. Bisa kita lihat langsung ya keunggulannya dan kelemahannya masing-masing. Jadi, kesimpulan akhirnya, dengan menggunakan metode full costing dan variable costing di atas, bahwa metode full costing, semua biaya produksi diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Akan tetapi, akan ada biaya tetap yang belum dibebankan pada periode tersebut.
Jika ada produk yang belum laku terjual karena di dalam produk tersebut terdapat biaya overhead tetap yang melekat. Sedangkan metode variable costing hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel dalam perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya tetap dianggap sebagai period cost dan langsung dibebankan pada periode yang bersangkutan. Jadi, di dalam full costing dan variable costing ini, mana yang lebih unggul itu tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Cukup sekian, terima kasih. Dengan menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku terjual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang dan lain sebagainya digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan baik produk dalam proses maupun produk jadi. Catatan, pembebanan BOP lebih atau overhead factory overhead terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Pembebanan BOP kurang atau under flat factory overhead terjadi jika jumlah BOP yang dibedakan lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Perbedaan antara harga pokok penuh dan harga pokok variabel, pada dasarnya perbedaan kedua metode tersebut terletak pada waktu. Perlakuan fixed overhead cost variable costing beranggapan bahwa fixed overhead cost dibebankan pada metode terjadinya, namun absorbing casting fixed overhead cost harus dibebankan dan dikurangkan dari pendapatan untuk setiap unit yang terjual. Oke teman-teman, untuk part berikutnya kita akan membahas mengenai harga pokok produksi full costing. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa tujuan perusahaan untuk mencari harga pokok produksi? Jadi dengan mengetahui HPP atau harga pokok produksi, perusahaan bisa mengetahui besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau bahan yang siap untuk dijual kepada konsumen. Seperti itu. Dan untuk harga pokok produksi sendiri, komponennya untuk mencarinya, pertama-tama kita harus mengetahui biaya bahan baku atau biasa kita sebut BPB, kemudian juga biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, kemudian biaya overhead pabrik tetap atau BOP tetap, dan biaya overhead pabrik variabel atau BOP variabel. Jadi keempat biaya ini akan kita tambahkan, semuanya kita total, sehingga akan diketahui harga pokok produksi atau HPP. Nah, untuk penyajian laporan keuangannya sendiri, untuk metode full costing, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengetahui hasil penjualannya. Setelah kita ketahui hasil penjualannya, kita akan menentukan harga pokok penjualannya atau HPP tadi. Jadi harga pokok produksi atau penjualan itu sama ya teman-teman. Cuman untuk penjualan sendiri kita harus mengetahui persediaan awal dan persediaan akhirnya.
sehingga akan diketahui harga pokok penjualan. Nah, seperti ini susunannya. Kita harus mengetahui dulu persediaan awalnya, kemudian biaya produksinya itu adalah seperti yang materi sebelumnya ini, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya variabel, dan biaya tetap. Semua itu ditotal sehingga menemukan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini akan kita tambahkan dengan persediaan awal, sehingga ketahui nilai barang yang siap dijual. Nah, nantinya teman-teman, setelah kita mengetahui barang siap dijual dan persediaan akhir, kita akan kurangkan itu, sehingga kita akan menemukan harga pokok produksi. Kemudian, setelah kita menemukan HPP ini nanti akan dikurangkan dengan hasil penjualannya, dan akan diketahui laba kotor. Setelah itu kan di tiap proses produksi itu kan kita juga ada biaya yang dikeluarkan ya, selain biaya produksi yang tadi. Biaya di luar produksi seperti biaya administrasi dan penjualan, ada dua juga, yaitu teman-teman, ada variabel dan tetap. Yaitu kita tambahkan, kita akan mengurangkan lagi dengan laba kotor yang telah kita ketahui dari hasil penjualan dikurangi HPP tadi, teman-teman. Sehingga akan diketahui laba bersih sebelum pajak, biasanya seperti itu. Baik teman-teman, part ini seharusnya adalah bagian dari teman kelompok kami, Trik Aris Purnomo. Namun karena yang bersangkutan tidak mengumpulkan sampai tanggal deadline, untuk part beliau akan saya ganti dengan voice over. Pada part ini, kita akan melakukan pembahasan soal ya teman-teman. Pada tahun 2019, PT Laba memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp500.000, biaya tenaga kerja langsung Rp350.000, biaya bahan penolong Rp100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung Rp110.000, depresiasi bangunan pabrik Rp100.000. Data yang diperoleh selama tahun 2019 adalah harga jual Rp2.000 per unit, produk terjual sebanyak 900 unit, persediaan awal Rp100.000 menggunakan full costing, dan Rp90.000 metode variable costing. Persediaan akhir Rp232.000 metode full costing, dan Rp212.000 metode variable costing. Pembebanan BOP berdasarkan BTKL, kapasitas normal dicapai pada saat BTKL sebesar Rp400.000 per tahun, dengan perkiraan BOP variabel Rp250.000 dan BOP tetap Rp110.000, biaya admin dan umum Rp100.000, biaya iklan Rp300.000. Diminta menggunakan metode full costing, hitunglah tarif BOP per unit dan jumlah BOP yang dibebankan, laporan laba rugi, income statement, dan menggunakan metode variable costing. Oke teman-teman semua, setelah kita mengetahui contoh soal yang telah dipaparkan sebelumnya, kita akan melakukan pembahasan dengan teman-teman. Jadi ini saya bahas sesuai dengan pemahaman saya, dan semoga teman-teman bisa menyimak ya teman-teman. Ini kan di soal kita ketahui bahwa biaya operasional produksi, biaya overhead produksi tetap adalah sebesar Rp110.000 dan biaya overhead produksi variabel senilai Rp250.000. Nah, total dua biaya ini adalah Rp360.000. Nah, jadi untuk mengetahui mengenai BOP yang dibebankan pada tahun 2019, kita harus mengetahui prosentasenya terlebih dahulu teman-teman. Jadi caranya adalah total biaya overhead pabrik yang telah diketahui sebesar Rp360.000 kita bandingkan dengan biaya overhead pabrik dalam kapasitas normal, yaitu Rp400.000. Setelah itu kita kalikan 100%, sehingga akan ditemukan 90% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk mencarinya sendiri teman-teman, yaitu adalah dengan cara 90% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp350.000. Sehingga diketahui bahwa nilai biaya overhead produksi pada tahun 2019 adalah senilai Rp315.000. Setelah kita ketahui biaya overhead produksi pada tahun 2019, kita akan melakukan pencatatan laporan laba rugi. Jadi seperti format yang telah dipaparkan pada part sebelumnya,
bahwa kita mengetahui hasil penjualannya adalah 1.800.000. Didapat dari mana teman-teman? Dari hasil penjualan senilai 900 unit dikalikan dengan harga per unit yaitu senilai 2.000. Sehingga diketahui 1.800.000. Kemudian persediaan awal juga diketahui di soal adalah senilai 100.000. Kemudian juga ada biaya bahan baku senilai 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya operasional variabel 100.000, dan biaya overhead produksi tetap senilai 210.000. Biaya ini kita total sehingga ditemukan angka 1.160.000. Biaya ini akan kita tambahkan dengan persediaan awal senilai 100.000 sehingga ditemukan barang siap dijual senilai 1.260.000. Kemudian di soal juga diketahui persediaan akhir senilai 232.000. Angka ini akan kita kurangkan dengan nilai barang siap dijual sehingga ditemukan untuk HPP sebelum penyesuaian senilai 1.028.000. Ternyata teman-teman, dalam proses produksi itu juga ditemukan selisih yang menguntungkan. Didapat dari mana teman-teman? Didapat dari 315, yaitu adalah biaya overhead produksi yang dibebankan seperti yang kita hitung sebelumnya senilai 315.000 dikurangi dengan biaya variabel dan biaya overhead tetap dalam kenyataannya senilai 310.000 sehingga ditemukan selisih yang menguntungkan adalah sebesar 5.000. Selisih ini kan kita tambahkan dengan harga pokok produksi sebelum penyesuaian sehingga diketahui senilai 1.033.000 dan angka ini kita kurangkan dengan hasil penjualan bulan berjalan senilai 1.800 sehingga ditemukan laba kotor senilai 767.000. Selain itu juga ada biaya administrasi dan penjualan ditambah dengan biaya iklan senilai 400.000 kita kurangkan dengan laba kotor. Sehingga kalau kita ketahui bahwa laba bersih sebelum pajak senilai 367.000. Ini dengan menggunakan metode full costing, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ke part berikutnya. Jika sebelumnya kita menggunakan metode tetap, untuk metode yang kita gunakan pada soal berikutnya adalah menggunakan metode variable costing. Jadi caranya sama, teman-teman. Yang membedakan hanya kalau di BOP tetap itu kan kita menggunakan seluruh biaya overhead-nya nih. Jadi biaya operasional tetap, overhead tetapnya kita tambahkan dengan biaya overhead variabel. Di metode variable costing ini kita hanya menggunakan yang nominal variable costing teman-teman, yaitu senilai 250.000. Kita bandingkan dengan 400.000 dikalikan 100% sehingga diketahui bahwa tarif BOP pada tahun 2019 menggunakan metode variable costing adalah senilai 62,5%. Caranya sama teman-teman, 62,5% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung senilai 350.000 sehingga diketahui bahan nominalnya BOP menggunakan variable costing senilai Rp218.750. Kemudian untuk laporan laba ruginya pun sama teman-teman. Yang membedakan hanya kita tidak memasukkan jualnya senilai 150.000 dikurangkan dengan persediaan akhir sehingga ditemukan HPP sebelum penyesuaian senilai 818.000. Ditambahkan dengan selisih menguntungkan teman-teman. Untuk yang kita ketahui tadi kan biaya overhead variabelnya itu kan senilai 218.750 dikurangkan dengan biaya overhead variabelnya yaitu senilai 100.000 sehingga ditemukan selisih menguntungkannya senilai 118.750 sehingga diketahui pengurangnya senilai 936.750 dikurangkan dengan hasil penjualan
Diketahui laba kotornya senilai Rp863.250. Kemudian untuk biayanya masih sama teman-teman, 400.000, sehingga dapat diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak senilai Rp463.250. Oke. Jadi teman-teman setelah kita melihat materi dan mempelajari penerapan soal, teman-teman bisa nggak sih menyimpulkan apa kelebihan dan kekurangan penggunaan metode full costing dan variable costing ini? Jadi ini menurut saya teman-teman ya, untuk kelebihannya, penggunaan full costing bahwa karena menggunakan dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan overhead variabel, maka data yang ditetapkan atau ditampilkan menjadi lebih komprehensif, bukan? Karena menampilkan semua biaya, maka laporan keuangan itu akan menjadi lebih detail dan rinci gitu kan ya. Kemudian untuk variabel costing sendiri, menurut saya kelebihannya karena penggunaan, maksud saya karena pencantuman biaya yang lebih sedikit, sehingga untuk mencapai laba ini menurut saya lebih cocok digunakan karena akan lebih cepat gitu teman-teman untuk perusahaan mendapatkan laba, karena biaya yang diklaim pun juga agak lebih sedikit gitu ya teman. Tapi selain itu, selain kelebihan, tentu saja ada kekurangan ya teman-teman. Menurut saya sendiri lagi, untuk kekurangannya dengan menggunakan metode full costing, karena biaya yang diberi atau digunakan itu lebih besar, maka tentunya akan berpengaruh terhadap nilai jual yang lebih tinggi terhadap barang yang kita hasilkan teman-teman. Jadi menurut saya juga kurang efektif karena mungkin akan mempengaruhi harga pasar. Kemudian untuk kelemahan menggunakan metode variable costing, menurut saya karena ketidakkelengkapan perhitungan biaya, maka tidak jarang resiko kerugian juga sangat besar ya teman-teman. Jadi menurut saya juga metode ini tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya musiman teman-teman. Karena kerugiannya juga beresiko atau tak dapat terhindarkan. Seperti itu. Dari semuanya, sekian materi yang telah kami berikan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kami berkat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kemudian kepada Pak Diri Deputi Nohi SEMAK selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen yang telah memberikan tugas ini, dan teman-teman sekalian yang telah mau mendengarkan presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami ada kekurangan, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga dapat berkenan kita semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan sampai jumpa.